Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya wa dini wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, teman-temanku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terkhusus untuk kelas 2. Minggu kemarin di pekan pertama kita telah membahas tentang rukun iman secara umum, teman-teman, dan kita menyinggung dan menyindir sedikit tentang iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di kesempatan ini, pekan kedua ini, Bapak akan lebih merinci lagi, lebih masuk lagi ke dalam bab iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemarin kita belajar tentang bukti adanya Allah, teman-teman, dan banyak sekali. Dan minggu ini insya Allah kita akan menerangkan tentang iman kepada Allah, tapi lebih terperinci lagi, teman-teman. Pertama, iman kepada Allah itu rukun iman yang keberapa sih, teman-teman? Oh, tentu rukun iman kepada Allah adalah rukun iman yang pertama, yang paling penting, teman-teman. Yang pertama pasti yang paling penting, teman-teman. Kenapa? Kalau kita iman kepada malaikat tapi kita tidak beriman kepada Allah, itu mustahil, teman-teman. Karena malaikat pun diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Teman-temanku yang berbahagia, poin yang selanjutnya, kemarin Bapak udah singgung, Bapak akan singgung lagi sekarang. Iman menurut bahasa adalah percaya, teman-teman. Kita percaya nih, iman kepada Allah. Kita percaya kepada Allah. Kita percaya Allah itu ada, teman-teman. Selanjutnya, arti iman menurut istilah, menurut keseluruhan sepakatnya, iman adalah kita membenarkan dengan hati, teman-teman. Pertama, kita benarkan dalam hati, Allah itu ada, Allah itu Tuhan kita, dalam hati kita. Oke? Setelah itu kita ucapkan. Pertama, membenarkan dengan hati, kita benarkan dengan hati. Yang kedua, mengucapkan dengan lisan. Kita berucap dengan lisan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Saya bersaksi asyhadu an la ilaha illallah, tidak Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Dan saya bersaksi bahwa Muhammad adalah hambanya dan utusan Allah Subhanahu wa taala. Kita ucapkan, ketika kita sudah ucapkan kalimat syahadah, kita percaya bahwasanya Allah adalah Tuhan dan Nabi Muhammad adalah Nabi terakhir yang diutus untuk umat seperti kita, maka kita dinyatakan sudah masuk Islam, teman-teman. Itu yang ketiga ya, teman-teman. Dan satu lagi, teman-teman, tadi iman menurut istilah apa? Membenarkan dengan hati, kita percaya bahwasanya Allah itu ada dan Allah adalah Tuhan kita dan Nabi Muhammad adalah Rasul terakhir. Kedua, kita mengucapkannya dengan lisan dengan cara bersyahadat, mengakui, bersaksi bahwasanya Allah itu adalah Tuhan dan Nabi Muhammad adalah Nabi dan Rasul terakhir yang diutus untuk kita semua. Terus yang ketiga, kita amalkan, teman-teman, mengamalkan dengan anggota badan kita. Kita nggak cuma ngomong doang kita beriman sama Allah, kita percaya Allah itu ada, kita nggak cuma ngomong doang, dan kita nggak cuma membenarkan dalam hati doang, teman-teman. Allah itu ada, Allah Tuhan kita. Dengan itu, yang ketiga, kita harus mengamalkan dengan badan kita. Apa contohnya? Ya kita melaksanakan sholat lah, kita melaksanakan puasa, berhaji, umroh, berakhlak mulia. Teman-teman, itu bukti kita sudah beriman, kita melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, teman-teman. Itu baru kita disebut beriman. Jadi iman itu pertama membenarkan dengan hati, kedua mengucapkan dengan lisan, ketiga mengerjakan dengan amal atau dengan anggota badan kita, teman-teman. Itu yang dimaksud dengan iman, teman-teman. Oke, selanjutnya dalil atau bukti bahwasanya Allah itu satu dikatakan dalam surat Al-Ikhlas, teman-teman. Pasti semuanya sudah hafal. Qul huwallahu ahad. Katakanlah wahai Muhammad bahwasanya Allah itu satu. Allahus samad, lam yalid wa lam yulad
ولم يكن له كفوا أحد. Nah teman-teman, Allahu Samad, Allah tempat bergantung, lam yalid walam yulad. Allah itu tidak lahir dan tidak dilahirkan. Sudah itu saja. Kita tidak boleh membahas Allah lebih jauh lagi teman-teman. Nah, itu teman-teman. Bukti kita beriman kepada Allah, kita meyakini Allah itu satu teman-teman. Tidak ada dua. Kalau Allah ada dua, bumi ini akan hancur teman-teman. Tidak bisa teman-teman. Teman-temanku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lanjuti yang keenam, fungsi teman-teman. Apa sih manfaat buat kita ketika kita beriman kepada Allah? Pertama, menambah keyakinan. Menambah keyakinan kepada kita bahwasanya Allah itu ada, Allah itu satu, dan Allah itu selalu untuk kita teman-teman. Yakin teman-teman. Terus yang kedua, menambah ketaatan. Tentu saja teman-teman, orang bukan autis teman-teman, orang yang ateis, yang tidak mempunyai Tuhan, dia tidak jelas arah hidupnya teman-teman. Mau ngapain gak jelas. Kalau kita diciptakan di bumi ini, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, untuk beribadah kepada Allah. Akan tetapi orang yang tidak mempunyai Tuhan, dia itu linglung teman-teman, bingung. Dia bingung, saya nyembah siapa? Dia cuma ingin poya-poya, bersenang-senang di sini dan di sana teman-teman. Nah, sedangkan kita sebagai manusia muslim yang mempunyai Tuhan Allah Subhanahu wa taala, kita wajib melaksanakan perintah-perintahnya. Nah, ketika kita kenal Allah teman-teman, maka kita akan bertambah ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, tentu saja teman-teman, jika kita tidak kenal Allah, mana mungkin kita beribadah, puasa, haji, umroh, berbuat baik, sodako, infak, teman-teman, banyak sekali perbuatan baik. Terus yang ketiga, membuat hati kita tenang. Nah teman-teman, ketika kita istighfar, astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khotoya, bergetar hati kita teman-teman. Nah, maka dari itu, maka kita sering-sering berzikir kepada Allah agar diampuni dosa dan kita mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita sudah beristighfar, berbuat zikir, maka hati kita akan tenang. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Hanya dengan berzikirlah hati kita menjadi tenang. Itu kata Al-Qur'an teman-teman, kata Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, fungsi kita beriman kepada Allah supaya kita masuk surga lah teman-teman. Siapa yang mau masuk surga? Pasti semua orang ingin masuk surga teman-teman. Apa caranya? Pertama ya syahadat, asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kita bersaksi bahwasanya Allah tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Terus kita mengajarkan perbuatan-perbuatan baik teman-teman. Terus bukti kita sudah beriman kepada Allah apa teman-teman? Kita kan udah beriman nih, buktinya apa Pak Haji? Buktinya ya kita sholat tiap hari, berarti kita udah percaya sama Allah. Kalau kita nggak percaya sama Allah, gak mungkin kita sholat, iya nggak? Soal orang Kristen misalkan, orang yang menyembah Yesus, dia nggak mungkin sholat karena dia nggak percaya Tuhannya Allah, dia Tuhannya Yesus gitu. Berinfak, nah, berinfak teman-teman. Ngapain kita infak kalau nggak bakal digandain sama Allah, nggak bakal diganti sama Allah, ya nggak? Ya salah satunya itu menjalankan perintahnya dan selalu menjauhi larangannya. Mungkin itu dari Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.